Profil Mus Prabot. Usaha ini milik Bapak Adi yang berdiri sejak tahun 2012. Usaha ini beralamat di Jalan Simpang Kapau Manggis, Balai Baru, Padang. Pak Adi menyewa tanah 5 juta per tahun untuk usaha perabot ini. Jumlah karyawan Pak Adi yaitu 3-5 orang sesuai banyaknya pesanan barang. Produk yang dihasilkan Mus Perabot berupa konsen, jendela, kamar set, pintu, dan lainnya yang sesuai dengan pesanan para konsumen. Untuk produksi perabot, dilakukan menggunakan alat bantu mesin, sehingga Pak Adi membayar sebesar 600.000 per bulannya untuk tagihan listrik. Harga per produk yang dihasilkan bervariasi sesuai pesanan dan kualitas bahan yang digunakan untuk produksi. Bahan yang digunakan berupa kayu, yaitu kayu banyu, surian, bayur, meranti, tembusu, dan juga lem. Harga kayunya bervariasi. Untuk produksi satu pintu, modalnya 450.000 dengan harga jual sampai dengan Rp800.000. Peralatan mesin yang digunakan berupa mesin potong, mesin serbaguna, mesin pres, mesin panel, mesin pahat, mesin ketam, dan juga mesin bor. Karyawan Pak Adi digaji sesuai jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya, pintu. Untuk satu pintu, karyawan Pak Adi mendapatkan upah sebesar Rp130.000. Biasanya, karyawan Pak Adi hanya bisa memproduksi 2 pintu dalam sehari. Bapak Adi selain menjualkan produknya secara langsung, beliau juga memasarkan produknya melalui media online. Konsumen Pak Adi bukan hanya dari Padang saja, melainkan juga berasal dari luar daerah. Salah satu produk yang diproduksi oleh Mus Prabot milik Pak Adi yaitu pintu. Bahan membuatnya kayu ukuran 4 meter 2 helai, lem. Langkah-langkah membuat pintu. Yang pertama yaitu serut kayu, kemudian luruskan menggunakan mesin serut atau ketam hingga rata dan halus. Sesuaikan ketebalan kayu dengan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, siku kedua sisinya dengan menggunakan siku besi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menggaris atau menentukan ukuran sebuah pintu dan juga dapat menentukan kualitas pintu yang dibuat. Lalu, garis bahan kayu tersebut sesuai yang telah ditentukan. Ukuran pintu rumah standarnya adalah 210 cm dan lebarnya yang menyesuaikan. Kemudian, profil kedua sisi kayu menggunakan mesin profil kayu sesuai dengan keinginan. Kemudian, pada bagian yang panjang, bisa buat lubang purusan dan di bagian yang pendeknya buat purusan menggunakan pesurut kayu di kedua sisinya. Setelah itu, pasang kedua komponen tersebut untuk mengukur lebar daun pintu. Bila sudah jadi, bisa dipasang daun pintu yang diukur sesuai dengan modelnya menggunakan mesin profil tadi. Tahap perakitannya, yang pertama yaitu rakit semua komponen lalu dilem. Tiap sisi atas dan bawahnya dibuatkan nagel agar kuat dan tidak miring. Amplas menggunakan mesin amplas sampai benar-benar halus. Setelah itu, semprot dengan obat anti rayap. Hal ini tujuannya agar tidak mudah diseram rayap. Lalu, lakukan finishing dengan mengecatnya atau memberi lapisan veneer pada pintu.